Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Sukmawlandari dari kelas 2G Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 220101246. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana konsep masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sih konsep masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang konsep masyarakat terlebih dahulu. Masyarakat adalah istilah yang menunjuk pada suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Mereka saling berinteraksi dan memiliki budaya, kepercayaan, norma, dan nilai yang sama. Konsep masyarakat juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial seperti struktur sosial, sistem politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Dalam sosiologi, masyarakat dianggap sebagai suatu entitas sosial yang memiliki keberadaan dan dinamika sendiri. Secara umum, konsep masyarakat dapat membantu kita untuk memahami bagaimana manusia hidup bersama dalam suatu kelompok dan bagaimana antara individu dan kelompok dapat mempengaruhi kehidupan sosial secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian konsep bangsa. Bangsa adalah istilah yang merujuk pada suatu kelompok manusia yang memiliki identitas, budaya, bahasa, dan sejarah yang sama, serta merasa memiliki kesamaan nasib dan tujuan yang sama. Konsep bangsa juga mencakup kesadaran kolektif tentang kebersamaan dan kekhasan yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam ilmu sosial, konsep bangsa seringkali digunakan untuk membedakan kelompok manusia yang berbeda-beda seperti negara, suku bangsa, atau kelompok etnis. Konsep bangsa juga dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, budaya, dan agama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep negara. Ada berbagai macam pendapat dari para ahli tentang definisi dari negara. Yang pertama yaitu menurut Roger Henshaw. Beliau berpendapat bahwa negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Max Weber. Beliau berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang ketiga yaitu menurut Robert M. McLeod. Beliau berpendapat bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa negara merupakan suatu negara teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan yang sah. Jadi, pada dasarnya konsep masyarakat, bangsa, dan negara sangat terikat atau tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam membentuk identitas dan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat sebagai kelompok individu yang hidup bersama, bangsa sebagai identitas nasional yang membentuk kesatuan dan kebersamaan, dan negara sebagai entitas politik yang memberi kedaulatan dan pemerintahan di dalam wilayahnya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu tentang pentingnya mempertahankan identitas nasional dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelum kita membahas tentang pentingnya mempertahankan identitas nasional, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari identitas nasional itu sendiri. Identitas nasional itu sendiri merupakan gambaran atau pemahaman bersama tentang jati diri suatu bangsa atau negara yang terdiri dari sejarah, budaya, bahasa, agama, dan karakteristik lainnya yang membedakan suatu negara atau bangsa dari negara lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu negara untuk mempertahankan identitas nasional dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Kenapa? Karena yang pertama yaitu dapat membentuk kesatuan dan kebersamaan.
Identitas nasional dapat menjadi dasar bagi kesatuan dan kebersamaan masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui identitas nasional yang sama, masyarakat dapat memiliki kesamaan, tujuan, visi, dan misi untuk Yang kedua yaitu melestarikan budaya dan warisan sejarah. Identitas nasional dapat membawa nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang membedakan suatu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, mempertahankan identitas nasional dapat membantu melestarikan tradisi untuk ke generasi berikutnya. Jadi, pada intinya, mempertahankan identitas nasional itu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk membangun kesatuan dan kebersamaan dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang tokoh yang berperan dalam proses pembentukan kesatuan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pembentukan kesatuan dan kebersamaan dalam masyarakat, bangsa, dan negara melibatkan beberapa pihak. Di antaranya, yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk kesatuan dan kebersamaan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka dapat menciptakan kebijakan yang mendorong kerjasama dan persatuan, serta mempromosikan nilai-nilai yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Yang kedua yaitu kelompok agama. Kelompok agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesatuan dan kebersamaan dengan cara mempromosikan nilai-nilai yang mendorong persatuan dan toleransi di antara umat beragama. Yang ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM dapat membantu memperkuat kesatuan dan kebersamaan dengan menyediakan pelayanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempromosikan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Yang terakhir yaitu media. Media memiliki peran penting dalam membentuk kesatuan dan kebersamaan dengan cara menyajikan berita yang objektif yang mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai yang penting untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Oke, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.